Welcome back. Saya Satria Marino dan ini adalah video lanjutan untuk mereview unboxing MN86KS. Ini yang sudah dirakit, tampak dari atas. Ini yang tampak dari sampingnya seperti ini. Oke. Nanti detailnya ada di foto-foto. Saya akan melampirkan juga di video ini. Oke, yang mau saya review pertama adalah di bagian bodinya dulu. Oke, saya pisahkan dulu. Oke, bodi MN86KS. Jadi ada dua tipe MN86. Pertama yang tipe K dan tipe KS belakangnya. Yang tipe K itu dia tipenya standar, tidak ada roof rack, tidak ada snorkel, dan lebih terlihat mobil standar. Sedangkan yang tipe S-nya, yang ini yang sport, dia mendapatkan roof rack, kemudian snorkel, kemudian ini buat LED, ada LED belakang di bagian atap, ada ban serep, dan informasi aja. Ini pintunya bisa dibuka ya, kap depan bisa dibuka, kemudian pintu belakang bisa dibuka, pintu samping kemudi, semua penumpang samping kemudi bisa dibuka. Kalau dari bawahnya memang secara interior warnanya pink, kurang begitu menarik, tetapi begitu dipadu-padankan dengan dashboard yang berwarna hitam jadi lumayan lah, tidak terlalu jelek. Dan kalau ngeliat tempat duduknya bisa dimasukin action figure, jadi lebih terlihat scale. Kemudian detailnya ada di sini, ada pelindung lampunya, ada bumper, di depannya juga dikasih pelindung lampu, belakang juga dikasih pelindung lampu, dan sisi kelemahannya setelah saya coba beberapa kali, kalau di sini terlihat bahwa rongga untuk ban di bagian depan memang lebih lebar dibandingkan bagian belakang. Karena ban MN86KS ini ukuran 80 mm, ini menyebabkan ada beberapa titik pada saat bannya itu atau suspensinya travel itu mentok ke over fendernya. Oh ya, informasi juga dapat stripping stiker, warnanya memang gradasi abu-abu juga. Kemudian ada list body, ini terpisah ya, jadi kita harus masang satu-satu. Kemudian ada stiker di kaca. Oke, cukup untuk bodinya, langsung ke chassis. Oke, chassis dari bagian depan, motornya seperti saya bilang sebelumnya ukuran 390, kemudian panjangnya motornya ini berukuran 45 mm dan dia 25T. Karena dia kit, tidak include dengan elektroniknya, jadi saya pasangkan ESC 60 ampere dan transmitter receivernya dari FlySky FS GT 3C. Kemudian di bagian ini terpasang gearboxnya cukup besar ya, hampir sama kayak ukuran 1:10. Kemudian dari gearbox muncul kopel menuju ke transfer case, dari transfer case dipecah dua ke gardan depan dan belakang. Link rod dari plastik, kopel juga plastik, cuman dimensi kopelnya memang lebih besar dibandingkan MN sebelumnya. Link steer juga plastik. Kemudian ini mini servo tepat di atas gardan, jadi membuat setir lebih stabil ya, tidak ketarik-tarik pada saat suspensi traveling. Untuk suspensinya nggak jauh beda dari yang lama, cuman dimensinya memang agak sedikit lebih besar, jadi masih menggunakan suspensi spring alhasil, jadi memang agak membal-membal. Oke, nanti pada saat di upgrade bisa diganti dengan yang oil shock maksud saya. Di bagian tengah ini memang tersedia tatakan untuk meletakkan ESC dan si receiver. Kemudian bagian belakang ada baterai pack. Nah, baterainya ini dibukanya dari bagian bawah. Dari bagian bawah seperti ini. Jadi ditarik ke atas, ke bawah, terus ditarik ke depan, dia bisa keluarin baterainya. Jadi nanti kalau mau dipasang ya tinggal dimasukin lagi klipnya. Seperti ini.
Kemudian di bagian bawah ini ada aksesoris knalpot, cuman agak sedikit nyangkut-nyangkut kalau lagi crawling ya, jadi nggak tahu ntar saya lepas atau enggak nantinya. Oke, untuk pelek sepertinya sudah dipastikan dia ukuran 1,9, ini 1,5. Lihat selisihnya memang lebih besar yang ini. Bannya diameter 80 mm outernya. Kemudian kita cek sound seperti apa suaranya. Oke. Full. Sekarang mundur. Steering. Saya baru menggunakan 80% power steeringnya. Dari sisi suara memang lebih halus dibandingkan seri MN sebelumnya. Ini mungkin karena sistematika dari mesinnya itu sendiri. Jadi jauh lebih baik daripada MN sebelumnya dan terlihat lebih mengarah ke hobbies bukan toys ya. Jadi saya melihat ini lebih ke arah kelasnya untuk melawan RGT 136161. Karena kalau kita lihat memang secara torsi dia lebih kuat, nanti terlihat juga di videonya. Titik titik tanjakannya dia, derajatnya itu saya ukur paling tinggi di 43,5 derajat tanpa terjungkal ke belakang. Artinya ya cukup lumayan. Dan bobotnya dia, saya belum sempat nimbang, tapi ditambah dengan bodi di jauh lebih berat dibandingkan MN yang sebelum-sebelumnya, bahkan hampir 2 kali lipatnya. Jadi weight distributionnya juga cukup baik ya. Kalau terlihat di sini engine di depan, di tengahnya ada transfer case, di belakangnya ada baterai, jadi lebih balance dibandingkan seri MN sebelumnya. Jadi kalau ditanya apakah worth it saya membeli ini, saya bilang worth it. Karena untuk harga, untuk yang seri MN86K itu lebih murah, di kisaran harga 1,1. Ini yang bottom line ya, ini harga bagian paling murahnya di salah satu toko online. Kemudian yang seri MN86KS itu selisih kurang lebih 200 ribuan, jadi 1,3 sekian. Jadi artinya MN86KS memang lebih mahal dari MN86K, dan jangan tertipu karena warna. Jadi MN86K itu punya 2 warna, silver dan hitam. Yang MN86KS itu juga punya 2 warna, hijau dan abu-abu yang punya saya ini. Jadi saya rasa cukup sekian informasi update-nya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli produk ini, dasarkan asumsi saya ini worth it, dan saya harap informasi ini bisa membantu teman-teman semua yang di sana yang ingin mencoba MN yang terbaru. Semoga informasi ini membantu, walaupun hanya sedikit yang bisa saya infokan. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Jadi selamat menikmati video ini. Terima kasih. Oke, tes tanjakan titik maksimum 43,5 derajat. Oke, 43 derajat.
Apa maunya ngapa, Pak? Tadi jangan